Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janatul Firdausia, NIM AID 080 dari kelas 6C. Pada kesempatan kali ini saya akan buat video untuk menjelaskan tentang inovasi media pembelajaran yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah inovasi pembelajaran. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang saya buat, kemudian simulasi penggunaan media pembelajaran tersebut, kemudian juga alasan saya membuat media pembelajaran ini, dan yang terakhir yaitu keterkaitan pemilihan pembuatan media ini dengan karakteristik siswa di Pulau Madura. Oke, langsung saja di sini tentang media pembelajaran yang sudah saya buat. Media pembelajaran yang sudah saya buat adalah media pembelajaran interaktif berbentuk aplikasi, yang mana untuk penggunaannya itu bisa diakses melalui website seperti ini ataupun juga melalui aplikasi Android. Selanjutnya, media ini sudah saya desain semenarik mungkin untuk menarik minat belajar siswa, motivasi dan juga minat belajar siswa. Selanjutnya di sini ada halaman utama media pembelajaran yang sudah saya buat. Di sini ada menu start untuk memulai media pembelajaran ini, kemudian ada menu kembali untuk keluar dari media ini, dan di sini ada menu pengembang yang mana jika kita klik akan mengarahkan kita ke dalam halaman identitas pengembang seperti ini. Nah, ini adalah halaman identitas dari pengembang atau pembuat media pembelajaran ini. Kemudian kita klik back untuk kembali ke halaman awal. Selanjutnya, untuk memulai media pembelajaran kita bisa klik start di sini. Menu. Klik menu tujuan untuk mengetahui tujuan pembelajaran. Klik menu pemantik untuk mengawali proses pembelajaran. Klik menu materi untuk memulai proses pembelajaran, dan yang terakhir, untuk mengukur hasil pembelajaran, silakan klik menu evaluasi. Oke, jadi dalam main menu di sini ada 4 menu utama. Yang pertama yaitu menu tujuan, kemudian menu pemantik, menu materi, dan juga menu evaluasi. Yang mana kalau kita klik salah satu menu ini, maka akan mengantarkan kita ke dalam halaman menu tersebut. Contohnya seperti misal kita klik menu tujuan ini. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan bagian-bagian sebuah sistem komputer. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan bagaimana sistem komputer bekerja. Selain desain yang menarik yang sudah saya buat untuk menarik perhatian siswa secara visual, saya juga menambahkan audio dari suara saya untuk menarik perhatian siswa secara audio dan visualnya juga. Nah, audionya ini terdapat dua macam ya. Yang pertama itu audio background musik itu, dan juga audio yang membacakan tentang apa yang ada dalam media ini. Nah, yang pertama di sini adalah tujuan pembelajaran. Jadi sebelum melakukan proses belajar mengajar, siswa maupun guru juga harus mengetahui tentang tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Oke, selanjutnya untuk kembali ke menu utama itu bisa klik menu. Nah, di sini kita selanjutnya adalah menu pemantik yang berisi tentang pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini berfungsi biasanya ditanyakan di awal sebelum memulai proses pembelajaran untuk merangsang minat belajar siswa terkait materi yang akan dipelajari. Pertanyaan pemantik. Tahukah kamu gambar apakah ini? Dari gambar tersebut, dapatkah kamu mengetahui bagaimana cara kerja alat tersebut? Oke, untuk pertanyaan pemantik di sini saya memilih sebuah gambar yang mungkin sudah sangat familiar di remaja zaman sekarang, yaitu satu set komputer gaming. Untuk kembali ke menu utama, di sini kita bisa klik menu kembali. Nah, selanjutnya di sini adalah menu materi yang berisi tentang materi yang akan kita pelajari dalam media pembelajaran. Materi dalam pembelajaran kali ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software, yang ketiga brainware, dan yang keempat yaitu cara kerja komputer. Jadi di sini ada beberapa pilihan materi yang bisa dipelajari oleh siswa. Jadi siswa bebas memilih materi apa yang ingin mereka pelajari terlebih dahulu. Nah, contohnya di sini mungkin siswa ingin mempelajari langsung di bagian perangkat lunak, itu bisa langsung klik perangkat lunak.
perangkat lunak atau Nah, software. di sini Perangkat sudah lunak dilengkapi komputer juga atau dengan software dubbing tidak suara terlihat saya secara fisik, yang akan tetapi membacakan berfungsi dan tentang dapat pengertian perangkat dioperasikan lunak. oleh Nah, pengguna kemudian di melalui sini ada antarmuka yang button disediakan. ya. Ini bisa Fungsinya siswa ialah klik untuk untuk mengetahui menjembatani lebih jelas pengguna tentang dengan perangkat contoh keras. dari perangkat lunak. Perangkat Misal lunak kita adalah mengetahui contoh kode-kode dari program yang aplikasi, ini dibuat bisa langsung menggunakan bahasa di bagian pemrograman. aplikasi. Dan di Aplikasi sini sudah komputer adalah menampilkan sebuah perangkat lunak atau lebih detail software informasi program tentang komputer aplikasi dan yang juga ditulis contoh-contoh dalam bahasa aplikasi dalam pemrograman sistem. dan Nah, berfungsi untuk melakukan kembali ke perintah menu sesuai sebelumnya dengan itu bisa keinginan klik user. tombol X di Aplikasi pojok komputer kanan ini atas ini. biasanya kode-kode tersebut Dan merupakan untuk kembali ke kumpulan menu perintah utama atau tadi itu bisa instruksi klik untuk menu. Selanjutnya kita bisa klik materi yang lain juga. Contohnya seperti yang perangkat keras hardware. perangkat keras atau Nah, hardware. berbeda dengan tadi yang Perangkat keras yang atau hardware ini kita hardware bisa adalah klik perangkat keras gambar komputer dari atau contoh perangkat hardware komputasi ini. yang dapat Contohnya disentuh, ini kita yang memiliki ingin kemampuan mengetahui lebih untuk jelas tentang menjalankan perangkat komputer. maka Hardware kita dalam bisa sistem komputer mengklik dibagi gambar dari menjadi perangkat 4 bagian, tersebut. yaitu yang Kita klik pertama, gambar dan di sini akan perangkat keluaran menampilkan atau output informasi adalah lebih jelas perangkat yang tentang mengeluarkan perangkat hasil keluaran dari atau data yang dan juga sedang diproses. contoh-contohnya. Contoh perangkat output Kembali ini kita adalah bisa klik monitor, tombol printer, X ini. proyek pertama perangkat. Nah, sama dengan materi yang lain tuh sama seperti materi yang tadi. Untuk kembali ke main menu ini kita bisa klik menu di sini. Nah, selanjutnya setelah siswa mengetahui tentang tujuan, kemudian berpemantik dan memahami materi, maka selanjutnya langkah terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi yang akan saya gunakan dalam aplikasi ini itu harus dilakukan secara online ya, karena nantinya hasil evaluasi tersebut akan langsung dikirimkan ke dalam email guru, hasil dari pengerjaan siswa tersebut. Untuk evaluasi yang sudah saya buat di sini itu menggunakan beberapa macam soal, yaitu seperti pilihan ganda, kemudian benar salah, dan juga menjodohkan. Langsung saja kita mulai yang menu evaluasi itu tinggal kita klik saja menu evaluasi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jadi sini kita bisa mengisi identitas, kemudian kelas. Nah, setelah siswa menuliskan nama identitas masing-masing, siswa bisa mulai start quiz. Nah, pengisian identitas ini karena nantinya hasil quiz kita itu akan dikirimkan ke dalam email guru. Jadi guru bisa memantau siswa A ini sudah memiliki pemahaman sampai berapa dan juga siswa B ini memiliki pemahaman sampai mana, seperti itu. Langsung saja setelah diisi identitas kita bisa start quiz. Nah, seperti ini yang pertama itu adalah soal pilihan ganda. Seperti biasa, tinggal kita pilih jawabannya dan di submit. Nah, di sini juga akan muncul respon apakah jawaban yang sudah dipilih itu benar atau salah. Kemudian continue untuk lanjut. Nah, ini contoh apabila jawabannya sudah benar. Nah, ini adalah contoh dari jenis soal benar salah. Jadi apakah pernyataan ini benar ataukah salah. Nah, selanjutnya adalah soal menjodohkan. Di sini ada sebuah kata yang mana harus dijodohkan dengan gambar yang ada di sebelah kanan ini ya. Jadi misal gambar di sini ada kata motherboard. Mana gambar yang menunjukkan kata motherboard. Misal gambar pertama tinggal kita pasangkan. Kemudian hard disk yang mana yang merupakan hard disk. Kemudian keyboard mana yang merupakan keyboard. Tinggal dijodohkan. Nah, pemilihan jenis soal yang berbeda-beda ini juga dapat menarik perhatian siswa. Mungkin siswa sudah bosan dengan evaluasi yang mungkin hanya pilihan ganda dan isa saja. Jadi itu bisa menggunakan jenis-jenis soal yang lain seperti menjodohkan untuk lebih menyenangkan untuk siswanya. Nah, di akhir setelah semua soal sudah dikerjakan, maka akan muncul hasil dari pekerjaan siswa tersebut, apakah memenuhi KKM ataukah tidak. Dan di sini contoh dari pengerjaan kalau tidak memenuhi KKM itu akan muncul
gambar X, kemudian juga keterangan nilai tidak mungkin KKM, dan poin kita hanya 50. Untuk mengetahui mana saja yang salah itu bisa klik review list. Nah, ini contohnya yang soal pertama kita salah, soal kedua kita benar, dan seterusnya. Untuk kembali close review dan kembali ke menu utama itu bisa klik Menu. Klik menu tujuan untuk mengetahui. Ya, mungkin itu saja untuk simulasi dan juga penjelasan tentang media pembelajaran yang sudah saya buat. Selanjutnya adalah alasan mengapa saya memilih media ini adalah karena pembuatannya sangat mudah. Pembuatan media ini itu hanya perlu menggunakan 2 aplikasi saja, yaitu PowerPoint yang sudah digabungkan dengan iSpring, dan apabila ingin menjadikan media ini sebagai aplikasi itu juga membutuhkan satu aplikasi tambahan, yaitu website aplikat. Jadi media ini sangat mudah dibuat. Kemudian yang kedua adalah media ini juga sangat menarik untuk siswa. Jadi media ini terus selain bisa diakses secara mungkin berbeda dengan PowerPoint biasanya. PowerPoint kan mungkin guru hanya menampilkan di proyektor di depan, kemudian siswa melihat dari proyektor saja. Nah, kalau media ini itu guru bisa memberikan link untuk siswa gunakan di handphone masing-masing, ataupun guru juga bisa menjadikan media ini sebagai aplikasi. Jadi siswa bisa belajar melalui handphone masing-masing, baik di sekolah maupun di rumah. Itu juga alasan mengapa saya memilih media ini, terutama di zaman sekarang ya, di mana perkembangan digital yang semakin pesat, itu tidak perkembangan digital yang semakin, terutama di zaman sekarang ya, di mana perkembangan dunia digital yang semakin pesat, yang mana siswa tuh juga semakin ketergantungan dengan handphone. Minat belajar siswa juga berkurang karena mereka sangat suka bermain handphone. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman, kita harus menciptakan sebuah inovasi media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Jadi siswa saat menggunakan handphone itu tidak hanya bermain game saja, tapi juga bisa belajar menggunakan media yang sudah guru buat. Dan yang terakhir adalah keterkaitan antara media pembelajaran yang sudah saya buat dengan karakteristik siswa di Pulau Madura. Nah, jadi dari beberapa hasil literatur saya, dari beberapa jurnal yang sudah saya baca, itu saya menemukan bahwasanya minat siswa di Pulau Madura ini minat belajar siswa itu masih cukup rendah ya. Kemudian juga siswa seperti tingkat SMK ataupun SMA itu kan sudah diperbolehkan menggunakan handphone. Nah, mereka tuh lebih fokus bermain handphone daripada mendengarkan penjelasan guru. Jadi di sini kita harus menciptakan sebuah inovasi pembelajaran baru yang dengan memanfaatkan teknologi, sehingga siswa saat memegang teknologi itu tidak bermain saja, mereka juga bisa belajar menggunakan teknologi tersebut. Salah satunya itu dengan menciptakan sebuah media pembelajaran aplikasi yang sudah saya buat ini. Untuk media pembelajaran ini sudah saya jadikan aplikasi ya, jadi bisa diakses secara offline di aplikasi seperti ini. Jadi seperti ini adalah hasil media yang sudah dijadikan aplikasi. Jadi siswa bisa belajar melalui handphone mereka masing-masing, baik di sekolah maupun di rumah. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.